Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali untuk kuliah yang pertemuan ke-11 ya adik-adik ya, tentang replikasi DNA. Nanti Ibu mohon waktunya jam 1 kita kuliah lagi, karena Ibu kemarin izin tidak masuk, sehingga hari ini kita kebut kuliahnya 2 kali. Insya Allah minggu depan juga 2 kali lagi adik-adik ya. Jam 10, kemudian jam 1 lagi ada kuliah lagi. Minggu depannya lagi adik-adik kita akan melakukan praktikum ya. Nanti kita akan praktikum di lab biologi molekuler. Nanti adik-adik yang berada di Malang bisa praktikum ya. Untuk yang luar Malang yang tidak bisa hadir di Malang, kita bisa praktikum secara online ya. Yang sudah di Malang ini berapa orang kira-kira adik-adik? Sudah, Bu. Berapa orang yang sudah di Malang? Sepertinya 8, Bu. Oh, 8 orang. Siap bisa. Depan, Kalau Bu. minggu depan adik-adik menghendaki untuk kuliah offline yang ada di Malang, boleh juga ya adik-adik ya, biar kita bisa bertemu secara langsung. Jadi jam 10 sampai jam 12, kemudian istirahat 1 jam ya. Jam 1 kita mulai lagi kuliah sampai jam 2 atau setengah 3 gitu ya. Boleh ini ya adik-adik, nanti boleh ke kampus yang mau offline nanti. Jadi kuliahnya bisa ada yang online, ada yang offline seperti itu. Ini adik-adik kita pertemuan ke-11 ya. Jadi hari ini adik-adik kita semua akan mempelajari tentang replikasi DNA, perbaikan, kemudian penyusunan DNA ya. Replication, maintenance, rearrangement of genome. Jadi adik-adik dulu masih ingat nggak kita itu bayi gitu ya? Bahkan sebelum bayi, kejadian sebelum bayi, kita kan dari ayah dan ibu ya. Ibu menyumbangkan sel telur, ayah menyumbangkan sel sperma, kemudian sel telur tadi sama sel sperma menyatu menjadi zigot ya. Zigot kan cuma 1 sel, membelah menjadi 2 sel. 2 sel membelah namanya adalah morula, morula menjadi blastula, blastula menjadi gastula, menjadi embrio. 9 bulan kita di dalam rahim ibu kita ya, kemudian dilahirkan ke dunia. Nah, adik-adik itu adalah proses dari pembelahan sel ya, seperti itu. Begitu juga ketika kita lahir ke dunia bayi, kita tumbuh menjadi anak-anak yang menggemaskan, balita gitu ya. Balita tumbuh menjadi anak-anak, anak-anak tumbuh menjadi remaja, remaja tumbuh menjadi dewasa seperti kita sekarang ini ya. Jadi dari kecil jadi besar seperti ini. Nah, itu akibat dari pembelahan sel. Nah, kalau selnya membelah, otomatis komponen sel di dalam inti yang namanya DNA ini juga mengalami pembelahan adik-adik ya. Nah, pembelahan sel itu yang dinamakan sebagai replikasi DNA adik-adik ya. Begitupun saat ini ya, kita sudah dewasa, ketika kita luka, ada sel yang rusak, sel darah merah rusak, atau sel tubuh kita rusak, pasti diperbaiki ya kan? Nah, yang memperbaiki itu adalah salah satunya adalah DNA ini melakukan perbaikan DNA, penyusunan kembali genom-genomnya yang rusak ya, Dada ya. Kita tiap hari terkena cemaran makanan, dari sinar matahari, dari sinar HP, sinar televisi, sinar yang berbahaya, bahan kimia setiap hari itu kan juga merusak DNA kita ya, Dada ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari bagaimana ya DNA ini bisa memperbaiki kerusakannya. Jadi bahan kajian yang kita pelajari hari ini apa adik-adik? Ya. Apa saja yang bahan kajian yang akan kita pelajari hari ini adik-adik? Ya. DNA replication atau pembelahan DNA ya, perbanyakan DNA replikasi. Yang kedua apa adik-adik? DNA repair. Jadi DNA itu rusak, bisa rusak ya. Kenapa bisa rusak? Tadi sudah Ibu ceritakan ya, paparan fisik, paparan zat kimia, makanan, bahan-bahan biologi seperti virus, bakteri itu juga bisa merusak DNA kita ya, Dede ya. Nah, DNA bisa punya mekanisme untuk memperbaiki kerusakan dirinya sendiri ya, Dede ya. Kemudian ada rekombinasi antara 2 homolog DNA sekuennya, kemudian penyusunan kembali dari DNA.
DNA rearrangement. Adik-adik bisa melihat slideshow dari Ibu ya? Bisa, Bu. Oke, jadi adik-adik kita sudah belajar mengenai struktur DNA ya adik-adik ya, yaitu double helix ya kan? Nah ini yang menemukan adalah ini Watson and Crick. Adik-adik boleh diingat kembali apa saja penyusun DNA double helix, terdiri dari 3 komponen ya adik-adik ya. Apa sajakah 3 komponen itu? Bahkan adik-adik sudah buat modelnya ya. Apa saja 3 komponen itu? Silahkan Mbak Yuni. Nitrogen, Bu. Di situ ada apa? Gula penyusunnya itu, Iya, Bu. betul. Satu lagi. Basa nitrogen, Bu. Iya, basa nitrogen, ada adenin, guanin, timin, sitosin itu ya. Kemudian ada gula, gulanya deoksiribosa. Satu lagi apa adik-adik? Yang kerangka karbon menempel sama bulat-bulat itu apa? Unsur apa? Iya, betul sekali, unsur fosfat. Nih, adik-adik, jadi ternyata DNA itu membawa sifat yang diturunkan ke keturunannya ya, adik-adik ya. Ini terbukti dari eksperimennya Griffin. Dia membuktikan bahwa DNA itu menentukan sifat patogenitas. Jadi bakteri itu kenapa bisa patogen? Ternyata ada DNA yang mengkode menyandikan supaya dia punya sifat patogen. Sehingga adanya sifat patogen ini bisa membunuh tikus ya adik-adik ya. Misalnya ini pada sel bakteri ya adik-adik ya. Jadi ini sel bakteri disuntikkan ke sel yang hidup. Ternyata setelah disuntik oleh bakteri tersebut, tikusnya mati ya, Dede ya. Selanjutnya, nah ini ada bakteri disuntikkan ke tikus. Dia tidak punya sifat patogen ya, sehingga tikusnya sehat walafiat, tidak sakit suatu apapun. Ketika adik-adik sel bakteri ini kemudian sel bakteri ini dipanaskan ya, dipanaskan sampai dia mati sel bakterinya ya. Disuntikkan ke tikus, ternyata tikusnya bagaimana? Jadi ada bakteri ini punya sifat patogen, kita rebus, kita panaskan sampai si bakteri itu tadi mati adik-adik ya. Nah, bakteri yang mati tadi kita suntikkan pada sel hidup, pada tikus. Tikusnya bagaimana? Karena bakterinya tadi sudah dimatikan, jadi tikusnya bagaimana? Iya, tetap hidup sehat gitu ya Mbak Kesya ya. Nah, sedangkan yang ini ya Dede ya, yang terakhir ini dicampur antara sel bakteri yang sudah mati, dipanaskan tadi dengan sel bakteri yang hidup. Nah, berarti ternyata DNA yang mati ini bisa bercampur ke DNA yang sehat ini ya Dede ya. Sehingga ketika disuntikkan ke tikus, tikusnya adalah bagaimana? Ini ya, mati ya. Nah, percobaan itu membuktikan bahwa DNA itu menentukan sifat ya, menentukan sifat, bisa membunuh si tikus tadi ya. Walaupun sudah dimatikan, ternyata DNA-nya ini masih bisa loh masih bisa bergabung dengan DNA bakteri yang masih hidup tadi, sehingga tikusnya tadi mati. Nah, ini adik-adik, kalau adik-adik lihat proses dari penetrasi virus ya. Jadi ini virus adik-adik ya. Virus yang menyerang bakteri itu namanya bakteriofage, seperti T ini ya. Kan seperti huruf T ini adik-adik ya. Nah, virus ini bakterinya ya. Ini bakterinya. Nah, virus ini menyuntikkan DNA-nya ke dalam sel bakteri ya. Adik-adik kalau belajar di SMA dulu, belajar tentang virus, ada replikasi virus, ada daur litik, daur lisogenik gitu ya. Yang pertama adalah absorpsi. Sel virus ini, sel bakteri ini ditempeli oleh virus. Kemudian ada penetrasi atau absorpsi, di mana DNA-nya si virus masuk ke dalam DNA bakteri. Ini ada deh, ini proses. Jadi DNA itu seperti ini ya. Bisa menginfeksi bakteri dari DNA-nya virus. Nah, ini yang dimanfaatkan sekarang ini untuk tanaman-tanaman transgenik gitu ya. Nah, ini adik-adik struktur dari DNA ya. Jadi yang pertama adalah basa nitrogen. Basa nitrogen ada
timin, adenin, sitosin, dan guanin ya. Nah, kemudian ada gula deoksiribosa, adik-adik. Jadi karbon pertama, karbon kedua, karbon ketiga itu yang menutup yang urutan 35 itu adik-adik ya. Jadi urutan atom ketiga ini berikatan dengan OH. Ini karbon keempat, ini karbon kelima berikatan dengan fosfat. Jadi diingat-ingat ya adik-adik ya, 5, ujung 5 itu berikatan dengan fosfat, kalau ujung 3 berikatan dengan OH, gulanya pada gula. Ini adik-adik ya strukturnya ya, jadi ada fosfat, ada gula, ada basa nitrogen, ada fosfat lagi, ada gula, ada basa nitrogen, fosfat, gula, basa nitrogen, fosfat, gula, dan basa nitrogen. Adik-adik sudah buat modelnya ya ini ya, sudah buat sintesis protein kan sudah paham ya. Nah, ini ada adik double helix ya, seperti ini double helix itu. Jadi ada 2 untai ada adik ya. Jadi ada ujung 5, ujung 3, ujung 3, ujung 5. Maksudnya ujung 5 itu adalah karbon yang kelima yang berikatan dengan fosfat ya. Sedangkan ujung yang ketiga itu berikatan dengan OH. Nah, jadi kenapa ya adenin selalu berpasangan dengan timin? Karena adenin ini punya 2 cincin, timin punya 1 cincin. Jadi saling melengkapi, jadi terbentuk 3 cincin. Guanin itu 2 cincin, sitosin 1 cincin. Sehingga ini adalah pasangan yang pas ya, Dedek ya. Selalu itu pasangannya, tidak pernah selingkuh ya. Sangat setia. Dan ini sudah dibuktikan dari sinar X-ray-nya oleh Dr. Franklin ya. Jadi kalau misalnya purin berikatan dengan purin itu jaraknya akan terlalu jauh. Kalau pirimidin dengan pirimidin ini jaraknya terlalu dekat. Nah, tapi kalau purin dengan pirimidin itu menghasilkan data sinar X yang konsisten ya, Adik-adik ya. Itu sudah diteliti. Kita tinggal belajar saja. Nah, seperti yang Ibu ceritakan tadi adik-adik bahwa DNA ini bisa mengalami pembelahan ya, atau yang namanya adalah replikasi. Ada 3 teori adik-adik ya untuk replikasi DNA. Apa sajakah teorinya? Tadi sudah lihat video ya adik-adik ya. Apa saja teorinya? Ada 3 teori. Apa saja itu? Ada 3 model. Ya, silahkan Mbak Korin. Ya. Ya. Ya, ada konservatif, ada semi konservatif, dan ada yang dispersif. Adik-adik yang paling benar yang mana ya? Kira-kira menurut pendapat adik-adik? Yang paling benar yang mana? Kalau Mbak Yuni, yang mana yang paling benar dari 3 model ini? Oke, kalau Mbak Kesha, Kak Kesha yang mana paling benar? Kedengeran? Oke, Kak Korin yang paling benar yang mana? Menurut pendapat Kak Korin? Semi konservatif juga, Bu, karena sudah Oke. ada pengujian. Oke, kalau Kak Rusda? Semi konservatif juga. Oke, Kak Dea? Kak Dea? Kak Firman? Kalau Mbak Badi, yang mana Mbak Badi? Semi konservatif. Oh, sama ya, sepakat ya. Jadi yang paling benar adalah semi konservatif ya, Dede ya. Jadi kalau yang konservatif, ini maksudnya bagaimana? Jadi ini ada DNA, ini ibunya, ini anaknya. Jadi ibu sama anak berbeda, wes beda jauh banget gitu ya. Jadi ibunya ini anaknya. Anaknya membelah lagi, ibunya juga membelah lagi gitu ya. Nah, kalau yang semi konservatif, jadi yang 2 untai tadi, jadi ini ada 2 untai DNA ya adik-adik ya, misalnya ya, terpilin gitu ya. Nah, ini melakukan pembelahan dulu ya. Setelah membelah, ini menghasilkan anak, ini juga menghasilkan anak gitu ya.
Itu yang semi konservatif. Nah, yang dispersif ini potol-potol, yang atas potol-potol, potol-potol gini ya, yang bawah juga potol-potol. Nah, setiap putusan ini menghasilkan DNA yang baru, cetakan yang baru gitu ya. Itu teorinya. Tapi ternyata yang paling tepat, betul menurut pendapat adik-adik, karena adik-adik sudah belajar ya kemarin ya, insya Allah ya. Jadi yang paling tepat adalah yang semi konservatif. Nah, ini yang konservatif ya. Jadi ini induknya. Ini induk. Jadi salinan kedua ini sama sekali berbeda dengan induknya, adik-adik ya. Jadi ada 2 rantai. Seperti itu. Nah, yang ini yang paling tepat ya. Kedua rantainya, kedua untai, induknya berpisah. Nah, yang seperti Ibu ceritakan, ini berpisah. Nah, setiap pisahannya membentuk DNA yang baru. Seperti itu. Jadi kedua untai molekul induk berpisah. Setiap untai berfungsi sebagai cetakan untuk mensintesis komplementer yang baru. Jadi induk yang warnanya biru tua ini adik-adik ya, biru tua, yang anaknya ini yang ini. Nah, komplemen yang baru. Yang biru muda ini yang baru ya, hasil replikasinya anaknya gitu ya. Nah, yang dispersif ini putus-putus. Nah, ini kan putus-putus ya, ini yang lama, ini yang baru, ini yang lama, ini yang baru, ini yang lama, ini yang baru gitu ya. Jadi setiap untai kedua molekul terdiri dari campuran bagian lama dan bagian yang baru disintesis. Nah, ini ya, ini ibunya, ini anaknya, ini yang lama, ini yang baru, ini yang lama. Jadi putus-putus seperti itu. Nah, ini adik-adik model semi konservatif terbukti paling tepat ya, karena ini memang sudah diuji kebenarannya oleh peneliti ya, yang namanya Michelson dan Stan. Dia membiakkan E. coli pada beberapa medium. Jadi medium yang mengandung isotop N15. Jadi ini bakterinya dikulturkan, ditumbuhkan ya adik-adik ya pada medium agarnya mengandung isotop N15. Kemudian bakteri dipindah ke isotop N14. Kemudian disentrifugasi 20 menit. Kemudian DNA-nya disentrifugasi lagi selama 40 menit. Ternyata apa hasilnya? Nah, ini ya. Yang pertama, model konservatif tidak terbukti. Untuk replikasi kedua juga tidak terbukti. Nah, yang terbukti adalah yang semi konservatif. Ini ya, jadi replikasi pertama itu pada medium N14 menghasilkan pita DNA hibrid 15-14. Ini mematahkan teori hipotesis konservatif. Jadi replikasi kedua menghasilkan DNA ringan dan DNA hibrid. Ini juga mematahkan teori dispersif. Jadi mendukung teori yang semi konservatif itu yang sudah terbukti kebenarannya, adik-adik ya. Nah, jadi bagaimana caranya DNA ini bereplikasi? Jadi yang seperti Ibu bilang tadi, ada video nanti insya Allah juga akan Ibu setelkan, walaupun nggak ada suaranya nggak apa-apa ya, yang penting adik-adik tahu animasinya gitu ya. Jadi ini DNA yang diamati dengan TEM ya adik-adik ya, DNA-nya tadi double helix, seperti yang Ibu ceritakan begini. Nah, ini akan menggelembung gitu ya adik-adik ya, menggelembung seperti ini, menggelembung kayak gini nih, ini menggelembung ya. Nah, ini adalah awal untuk replikasi. Jadi ada pangkal, ada ujung ya adik-adik ya, membentuk gelembung. Jadi yang awalnya double helix rantai terpilin itu memisah gini, kemudian ini akan membentuk gelembung. Wes ibaratkan seperti gunting. Ini adik-adik ya, ada ujung, ada pangkal. Nah, yang ujung awal untuk memulai replikasi ini namanya origin of replication ya. Nah, ini adalah double helix ya adik-adik ya, molekul double helix. Ini parentalnya, induknya sebagai template rantai utama yang warna biru, rantai lama tadi adik-adik ya. Nah, ini dokter anaknya, rantai baru yang warna biru muda ya adik-adik ya. Nah, ini membentuk gelembung seperti ini adik-adik ya. Gelembung ini. Nah, jadi 2 DNA. Jadi ada ibu dan ada anak ya. Yang lama tuh yang biru tua, yang baru biru muda. Paham ya adik-adik ya? Jadi Ibu ulangi, ada pangkal replikasi. Jadi pangkal atau ujung replikasi, origin of replication, ini di mana replikasi DNA dimulai pada tempat-tempat spesifik, di mana kedua untai DNA induk berpisah membentuk gelembung replikasi ya. Ini gelembung replikasinya ya adik-adik ya.
Nah, pada eukariot seperti kita ya, Adik ya, yang memiliki membran inti dan memiliki sistem endomembran itu terdapat ribuan, ratusan pangkal ujung di sepanjang molekul DNA raksasa. Jadi kalau DNA kita panjang begini, ini membentuk gelembung, membentuk gelembung, membentuk gelembung gitu ya, Adik ya. Jadi gelembung replikasi itu terlentang secara lateral, sementara replikasi bergerak ke dua arah. Jadi ada ujung 3, ada ujung 5 gitu ya. Selalu ujungnya itu 5 aksen ya. Awalnya 5 aksen, akhirnya 3 aksen. Pada akhirnya gelembung replikasi akan menyatu. Yang bagian tengah ini ya, menyatu ya. Kemudian akan terbentuk 2 DNA yang baru. Nah, ini sudah selesai ya. Seperti ini. Nah, ini adik-adik ya. Ini DNA-nya, kemudian membentuk gelembung, bubble ini ya. Kemudian masing-masing gelembung ada origin of replication, ada awalnya, ada akhir gelembungnya, sehingga terbentuk 2 molekul DNA anak. Ini yang dilihatkan di mikroskop TEM ya adik-adik ya. Yang ini model aja. Jadi adik-adik dalam mikrograf ini, adik-adik bisa melihat ada 3 gelembung ya, 1, 2, 3 di sepanjang DNA dari biakan sel hamster dari Cina ya. Jadi anak panah yang warnanya merah-merah ini adik-adik ya, lihat ya warna merah-merah ini itu menunjukkan arah replikasi DNA pada kedua ujung gelembung. Jadi kita bisa lihat gambar ini dengan menggunakan TEM adik-adik. Mikroskop transmission elektron mikroskop. Nah, ini adik-adik seperti lerekan. Jadi awalnya 35 ya adik-adik ya. 5 aksen dan 3 aksen. Ini DNA double gandanya akan gini ya, seperti resleting yang terbuka itu loh adik-adik ya. Seperti pertamanya kan gini ya double strand-nya ya. Nah, ini akan seperti ini. Terus membentuk gelembung gitu ya, membentuk gelembung seperti itu. Seperti resleting yang terbuka. Ketika dia bisa membuka itu karena ada enzim ya. Enzimnya apa saja? Jadi adik-adik bisa baca di sini ada ringkasan replikasi DNA ya. Diagram menunjukkan satu cabang replikasi pembesaran diagram sebelumnya. Yang tadi kita besarkan jadi ini adik-adik ya. Jadi replikasi DNA terjadi secara simultan pada 2 cabang leading strand. Leading strand ini dimulai dengan primer RNA sebagai fragmen Okazaki pada lagging strand terbentuk. Jadi terlihat pada kedua untai komplemen, satu untai tersusun terus-menerus sebagai leading strand dan untai komplemen lain disintesis fragmen sebagai lagging strand. Ya. Jadi ada leading itu yang memulai itu ya. Ada lagging strand, ada leading strand. Nah ini rantai template-nya ya adik-adik ya, ini rantai baru yang terbentuk, sama ada gula, ini ada fosfat ya, ini fosfat, ini ada gula, dan ini ada basa nitrogen. Nah, basa nitrogen yang terbentuk adalah kalau T selalu berkaitan dengan adenin, guanin dengan sitosin, ini yang baru ya adik-adik ya. Ini adik-adik sudah belajar kemarin, ada sitosin dengan guanin, adenin dengan timin, sitosin dengan guanin gitu ya. Ini ada gula, ada fosfat. Urutannya adalah 5 ke 3 ya. Ini juga 3 ke 5, selalu antiparalel gitu ya adik-adik ya. Ini ada DNA polimerase. Nah, jadi adik-adik masuknya nukleotida dalam untai DNA ketika nukleosida trifosfat terjalin dengan tulang belakang gula fosfat dari untai DNA yang sedang terbentuk, senyawa ini kehilangan 2 fosfatnya dalam bentuk molekul pirofosfat. Jadi ada enzim yang mengkatalisis reaksi disebut sebagai DNA polimerase. Hidrolisis atau pemecahan dengan menggunakan air ya dari ikatan antara gugus fosfat menyediakan energi untuk reaksi. Nah, ini adik-adik, jadi ada ini ya, memprimerkan sintesis DNA. Jadi DNA polimerase tidak dapat memulai untai polinukleotida. Jadi polimerase hanya dapat menambah nukleotida ujung 3 dari untai yang sudah dimulai. Apa itu primer adik-adik? Primer adalah segmen pendek RNA yang disintesis oleh enzim primase. Setiap primer pada akhirnya diganti oleh DNA. Ini ada primernya ya. Ada primer. Nah, yang memulai
memulai apa ya, memulai replikasi itu namanya leading strand. Jadi ujung awal origin of replication. Jadi ketika mau memulai replikasi itu namanya leading strand. Nah, kalau mengakhiri lagging strand ya, Adik ya. Ini ada ujung karena kan dari 5 ke 3 ya. Kalau ini kan 5 ke 3, ini 3 ke 5, berarti kan ujungnya adalah di 5 itu ya, Adik ya, 5 ke 3. Seperti itu. Jadi ini setelah RNA primer dibuat, maka DNA polimerase ini akan memulai untuk mensintesis, mulainya ya dari leading strand ini ada ya, dari origin of replication ini ya. Seperti itu, ini origin of replication, jadi dari 5 ke 3. Nah, ini bisa dilihat ada ya, proses perbanyakan atau replikasi DNA. Nah, tadi kalau kita cerita bagaimana DNA bisa mereplikasi dirinya, kita sudah melakukan replikasi DNA ya, mulai dari kita zigot sampai sebesar ini, kita replikasi DNA banyak sekali. Ketika kita luka, patah tulang, luka teriris pisau, itu juga DNA-nya juga melakukan replikasi untuk memperbaiki yang rusak tadi ya, sehingga menghasilkan sel-sel yang baru yang sama seperti dengan induknya. Kalau ada luka teriris pisau kan, sama ya kulitnya ya, nggak beda kan ya. Nah itu karena memang modelnya semi konservatif tadi itu. Jadi adik-adik ketika DNA itu saat mereplikasi dirinya tuh banyak jutaan, itu bisa saja mengalami kerusakan ya adik-adik ya. Kenapa Bu bisa rusak? Banyak faktornya. Jadi ada faktor fisik, paparan sinar matahari, polusi bahan-bahan kimia, rokok, sinar HP, radioaktif, ronsen itu juga bisa merusak DNA ya adik-adik ya. Makanan-makanan yang bersifat karsinogenik yang bisa menyebabkan kanker. Makanan mengandung bahan kimia, makanan mengandung patogen, bakteri, virus, dan sebagainya. Kita tiap hari terpapar, baik itu zat fisik, kimia, maupun makhluk-makhluk mikrobiologi yang bisa menyebabkan DNA kita menjadi rusak, adik ya. Nah, kalau rusak, apakah bisa diperbaiki? Adik-adik sudah terlihat slide dari Ibu? Sudah, Bu. Tadi DNA bisa rusak ya adik-adik ya. Kenapa DNA bisa rusak? Kenapa adik-adik DNA kok bisa rusak? Polusi bahan kimia, Bu. Sama Iya. paparan sinar matahari dan juga makanan yang mengandung karsinolog. Iya, terima kasih Mbak Korin ya. Jadi ini adalah kerusakan yang terjadi pada DNA ya, Adik ya. Jadi ini ada sel darah merah, itu ada sel-sel tubuh. Ini sel darah merahnya ya, Adik ya. Ini sel darah, ini ada sel-sel tubuh. Nah, kalau kita lihat lagi di dalam sel tubuh ini loh, ini ada kerusakan DNA. Dek, DNA yang rusak bisa nggak ya diperbaiki ya? Bisa atau tidak menurut adik-adik? DNA yang rusak bisa nggak diperbaiki? Bisa atau tidak? Halo? Bisa? Yang bisa raise hand? Angkat jari yang bisa? Iya, bisa sekali ya adik-adik ya. Jadi DNA yang rusak itu bisa diperbaiki. Caranya bagaimana? Dengan eksisi. Jadi ada sekelompok enzim yang mendeteksi dan memperbaiki kerusakan DNA. Jadi tergantung tipe kerusakannya seperti apa ya adik-adik ya. Ada pematutan kovalen dari timin yang saling berdekatan pada satu untai DNA. Ada timin diinduksi oleh radiasi ultraviolet yang menyebabkan DNA-nya menjadi bengkok seperti itu ya. Kemudian mengganggu replikasi DNA. Enzim perbaikan ini dapat menghilangkan daerah yang rusak dan menggantinya dengan segmen DNA yang normal. Adik-adik Ibu ada pertanyaan bagaimana
kalau DNA-nya tidak bisa diperbaiki, apa yang terjadi ya pada tubuh kita ya? Adik bisa googling ya, nanti bisa ungkapkan pendapat adik-adik ya. Jadi DNA yang rusak bisa kita perbaiki. Kalau nggak bisa diperbaiki, apa yang terjadi? Tolong di googling ya, nanti diungkapkan pendapat adik-adik. Nah, ini adik-adik yang bisa diperbaiki. Jadi ini ada kerusakan. Jadi ini timin dimer, ini mengubah molekul DNA ya. Jadi karena pengaruh tadi yang diceritakan Mbak Korin, ini rusak ya adik-adik ya. Nah, yang rusak ini dipotong aja, krik-krik digunting gitu ya. Nah, yang motong adalah enzim nuklease adik-adik. Jadi dia memotong kerusakan untai DNA pada 2 titik. Jadi ini kan retak gitu ya adik-adik ya. Udah buang aja. Caranya potong dulu ini, potong, buang. Nah, kalau sudah dipotong adik-adik kemudian disintesis perbaikan oleh DNA polimerase untuk mengisi celah yang kosong. Kemudian dilem biar nempel oleh DNA ligase untuk menambal sisa celah. Udah ya, paham ya adik-adik ya? Jadi ini ada DNA rusak, potong aja cekrik-cekrik, guntingnya enzim nuklease. Kemudian diganti yang baru disintesis, loh lah kok masih ada yang bolong, udah ditambal aja pakai enzim DNA ligase. Semudah itu ya adik-adik ya. Nah, kalau misalnya kerusakannya ini tipe yang kedua ya, kerusakan tipe yang kedua. Jadi ini ada masalah pada ujungnya, ada ya. Ini masalah pada ujungnya, ujung replikasi. Jadi molekul DNA linier seperti kita ya, eukariotik ya. Ada perangkat replikasi DNA biasa yang mereplikasi kedua ujung. Jadi tersisa satu segmen kosong pada ujung 5 di setiap untai baru, biru terang ya, yang biru terang ini ada ya, biru terang ini ya. Ini ada kerusakan di sini ya. Nah, bagaimana caranya memperbaiki? Karena DNA polimerase hanya dapat menambahkan nukleotida pada ujung 3, maka hasil pada setiap ronde replikasi selanjutnya molekul DNA bisa semakin pendek ya, adik-adik ya, dan bisa berdampak sangat buruk satu ujung DNA linier. Jadi adik-adik ada namanya telomerase, itu bisa mengakibatkan DNA-nya itu tambah pendek. Soalnya kan dipotong tadi terus nggak bisa disintesis lagi. Bisa difahami adik-adik ya, kalau yang tadi kerusakan tipe 1 tadi, rusak, dipotong, cekrik-cekrik, kemudian disintesis baru, ditambal gitu ya. Yang tipe kedua ini kerusakannya itu nggak bisa disintesis lagi, sehingga apa? DNA-nya semakin pendek. Nah, DNA yang pendek itu namanya adalah telomerase ya. Jadi eukariotik ini punya repetitif ya, jadi dia punya sequence yang dipanggil sebagai telomerase kalau bahasa Indonesianya ya. Dan itu adalah akhir dari DNA. Jadi telomer ini mengalami kerusakan sehingga DNA-nya tambah pendek. Nah, adik-adik, kenapa ya? Apa akibatnya kalau DNA-nya ini tambah pendek ya? Adik-adik juga bisa googling ya, nanti hasilnya didiskusikan bersama-sama. Ini adik-adik ya, jadi ada telomer, ini DNA-nya tambah pendek ini ya, soalnya rusak nggak bisa diperbaiki, terus tambah pendek, nggak bisa dipanjangkan lagi, ya udah tambah pendek. Yang rusak tadi dibuang, nggak diganti baru gitu loh maksudnya adik-adik ya. Jadi telomer itu ada kerusakan, terus nggak bisa disintesis yang baru, ya wes buang aja, jadi tambah pendek gitu ya. Jadi ujung replikasi dengan urutan yang tidak mengkode. Jadi ujung DNA yang tidak mengkode. Kenapa nggak mengkode? Rusak tadi loh, nggak bisa disintesis yang baru. Ada enzim telomerase. Jadi enzim telomerase ini mengkatalisis pemanjangan telomer. Nah, ujung DNA linier dari kromosom eukariotik memendek setiap replikasinya. Jadi tambah pendek adik-adik ya DNA-nya ya. Apa akibatnya adik-adik kalau DNA-nya tambah pendek? Nanti dicari ya. Jadi ada 2 pertanyaan ya Ibu tadi ya. Tolong dicari. Jadi kalau nggak bisa diperbaiki kerusakannya apa yang terjadi, sama yang kedua kalau tambah pendek ini apa yang terjadi pada sel tubuh kita ya. Ini adik-adik, Ibu ulangi lagi untuk pengepakan kromosom. Jadi ini ada DNA, double helix, kemudian dia berikatan mengikat bundeli ya, bundeli kalau bahasa Jawanya itu